Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah sampai di pertemuan keempat. Kita kali ini akan fokus ke bukan intinya, tapi awal dari sebuah inti di metode penelitian. Kenapa kita mulai dari bagian awal dari sebuah penelitian, yaitu adalah identifikasi dan perumusan masalah? Karena dari langkah awal ini nanti yang akan menentukan kita menggunakan metode penelitian apa, gitu ya. Nah, intinya adalah mahasiswa bisa tepat ya mengetahui identifikasi dan perumusan masalahnya apa, dan nanti kira-kira akan menggunakan metode penelitian apa. Kita lanjut ke pertama, identifikasi masalah. Maksud dari identifikasi masalah adalah adanya kesenjangan, adanya kekurangan yang muncul dan memicu adanya kekurangan, sehingga ada harapan untuk mengantisipasi kesenjangan atau masalah yang muncul, baik itu di masyarakat, di bidang iptek, ekonomi, sosbud, dan pendidikan. Nah, ketika muncul sebuah adanya masalah, ya, yang perlu dijawab melalui penelitian cukup banyak dan bervariasi. Dari masalah ini, ya, bagaimana sikap kita sebagai seorang peneliti, yaitu perlu mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan. Nah, cara yang dapat dijadikan sumber masalah adalah, jadi caranya bagaimana Bu untuk mencari inspirasi sebuah masalah gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bacaan. Sering-seringlah mahasiswa mengakses sebuah jurnal. Nanti akan Bu Yulia ajarkan bagaimana cara mengakses sebuah jurnal ya. Bukan yang abal-abal, bukan dari Google, tapi dari jurnal yang terpercaya. Kemudian yang kedua, pertemuan ilmiah, misal dari diskusi atau sharing dengan orang dalam suatu bidang yang sama, itu juga bisa menjadi atau memunculkan adanya masalah. Yang ketiga, pernyataan pemegang kekuasaan, atau misal pemerintah memberikan edaran untuk belajar dari rumah. Nah, itu kan muncul masalah. Nah, sekarang siswanya bagaimana kalau belajar dari rumah? Nah, itu berarti ada masalah yang harus dicari solusinya. Selanjutnya ada observasi atau pengamatan. Misal mahasiswa datang ke sekolah, mengobservasi, melakukan pengamatan apa yang menjadi kekurangan di pembelajaran di kelas tersebut, apa yang menjadi kekurangan di sekolah. Itu disiapkan berupa lembar observasi. Kemudian yang kelima, wawancara dan penyebaran angket. Ini juga bisa jadi cara untuk mencari inspirasi atau mencari identifikasi masalah. Keenam, pengalaman. Ketujuh, intuisi ya. Intuisi itu dari hasil pemikiran. Kalau misal siswa belajarnya di rumah, nggak punya laptop, terus belajarnya gimana? Nah, seperti itu. Nah, kita akan menjabarkan lagi dari masing-masing kelima itu. Yang pertama adalah dari bacaan terlebih dahulu ya. Di bagian bacaan itu bisa mahasiswa mengakses jurnal penelitian, laporan penelitian yang ada di perpustakaan, buku, ataupun apapun ya. Sekarang zamannya sudah zaman serba online, internet sudah bisa kita akses, baik itu di desa maupun di pelosok negeri ini, di dunia pun juga sudah tidak asing lagi apa itu dengan internet gitu ya. Jadi silahkan bisa melakukan studi literasi, bisa membaca dari berbagai sumber. Selanjutnya yang kedua, ini tentang pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah yang bisa didapat apa sih Bu? Nah, dari pertemuan ilmiah itu kan biasanya sekumpulan orang yang sedang melakukan diskusi, lokakarya, konferensi gitu ya. Pasti
akan dibahas sebuah masalah-masalah atau keterbaruan atau novelty yang baru terkait dengan bidang ilmu yang kita tekuni gitu ya. Misal mahasiswa mengikuti seminar di perguruan tinggi lain membahas tentang ekonomi pasca pandemi nanti seperti apa gitu ya. Nah, nanti bisa memunculkan ide-ide untuk mengangkat masalah itu, kita cari solusinya dalam bentuk penelitian. Selanjutnya yang ketiga, pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas. Nah, ini cenderung menjadi kita pinter-pinternya ya mengambil sebuah kesempatan dari peraturan-peraturan yang ada, di mana peraturan yang mengalami disparitas, mengalami kesenjangan atau memicu adanya masalah bisa kita angkat untuk menjadi bahan bahan atau feedback ke pemegang kekuasaan atau otoritas itu tadi. Ternyata kebijakan yang diambil itu dilaksanakan di bawah tidak sebaik yang direncanakan. Selanjutnya yang keempat, pengamatan atau observasi. Ini bisa dilakukan langsung ke populasi atau sampel dari masalah yang akan kita hadapi. Misal, Bu, saya ingin melakukan penelitian tentang PTK, tentang belajar daring. Nah, silakan datang ke sekolah, berkomunikasi dengan gurunya, kemudian masuk ke sistem siswanya, bisa melakukan observasi. Ada nggak sih siswa yang belum masuk atau tidak bisa mengakses misal WA, atau tidak bisa mengakses Google Classroom, atau tidak bisa mengakses Zoom, atau apapun itu yang dijadikan sebagai bahan atau media untuk melakukan pembelajaran dari rumah gitu ya. Kemudian wawancara. Jadi bedanya observasi sama wawancara apa, Bu? Kalau observasi kita itu diam ya. Misal kalau ini bukan kondisi pandemi, misal mahasiswa datang ke sekolah dan duduk di belakang mengamati gurunya yang sedang mengajar, temukan kekurangan yang disampaikan oleh guru, temukan masalah yang dihadapi siswa, temukan kondisi belajar siswa itu seperti apa. Nah, nanti kita catat dalam yang namanya lembar observasi. Jadi kita sebagai observer itu hanya diam, mengamati saja. Tapi kalau wawancara, kita bertanya, dan penyebaran kuesioner kan berarti pertanyaannya secara tertulis. Tapi kalau wawancara kan pertanyaannya by mulut kita sendiri gitu ya. Itu perbedaannya. Sekarang pengalaman. Nah, pengalaman ini juga bisa dijadikan sebuah ide untuk mencari identifikasi masalah. Baik misal pengalaman mahasiswa melakukan KKN pada saat pembelajaran daring, ternyata siswa itu kurang mendapatkan apresiasi dari guru sehingga motivasi belajarnya rendah. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk mengidentifikasi masalah, munculnya masalah di situ, sehingga solusinya nanti bagaimana yang ditawarkan biar motivasinya anak-anak yang belajar di rumah itu bisa antusias lagi. Kemudian yang ketujuh, intuisi. Intuisi ini dari pemikiran manusia ya. Misal, celing, Bu, saya sedang di kamar mandi, Bu, lagi mandi atau lagi buang air besar, tiba-tiba muncul ide. Nah, itu namanya intuisi. Atau lagi sholat, Bu, saya sholat duha, sholat tahajud, itu selalu berdoa, tapi kok pada saat sholat tiba-tiba kepikiran muncul ide. Nah, itu namanya intuisi. Nah, dari ketujuh faktor di atas, dapat saling mempengaruhi ya, dan itu silahkan, tidak ada batasan. Bu, apakah ada minimal maksimal? Yang tidak ada ya. Selama kalian bisa memunculkan masalah, itulah yang harus kalian coba untuk mencari solusinya dengan melakukan penelitian lebih lanjut gitu ya. Ini tadi adalah rangkumannya. Nah, selanjutnya bagaimana setelah kita menemukan suatu masalah gitu ya. Nah, selanjutnya menurut Frankel dan Wallen, masalah penelitian itu
bisa ditunjukkan sebagai pertanyaan ya. Karakteristik pertanyaan penelitian yang pertama, pertanyaan itu harus visible. Pertanyaan memungkinkan untuk diteliti ya, baik itu dari segi waktu, energi, dan biaya. Ini harus ada keyakinan untuk ini ya. Jangan sampai, Bu, saya ingin meneliti pasca COVID ini dalam cakupan orang seluruh Indonesia, mau saya tanya satu-satu, Bu, perekonomiannya dia bagaimana. Nah, dilihat dulu apakah waktunya cukup, apakah energinya mumpuni, apakah biayanya ada. Nah, itu harus visible dulu. Yang kedua, pertanyaan itu harus jelas. Artinya pertanyaan itu harus dirumuskan dengan kalimat yang sederhana ya. Bahasanya bahasa baku. Yang ketiga, pertanyaan itu harus signifikan, yaitu masalah penelitian itu akan memberikan sumbangan pengetahuan yang penting bagi manusia. Yang keempat, pertanyaan itu harus etis. Permasalahan tersebut apabila diteliti tidak akan merusak atau membahayakan lingkungan manusia ya. Jadi punya sopan santun gitu ya dalam melakukan penelitian. Kemudian menurut John Webes, pertanyaan penjajakan yang berikutnya adalah apakah masalah tadi itu dapat dijawab efektif melalui penelitian. Nah, itu juga harus punya pandangan awal, baik itu tentang waktu, biaya, pikiran, tenaga ya. Itu juga harus kira-kira efektif nggak, memungkinkan tidak untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya yang kedua, apakah masalah tersebut membawa hasil temuan yang cukup bermakna. Kira-kira penelitian saya nanti tentang perekonomian pasca COVID di desa, misal di desa Sudimoro Harjo, bisa bangkit tidak? Nah, seperti itu. Bisa dikira-kira gitu ya. Yang ketiga, apakah masalah tersebut merupakan sesuatu yang baru? Nah, kalau terkait corona, intinya gini, ketika masalah itu yang kalian teliti masih baru gitu ya, itu sudah bisa dipastikan ada keterbaruannya atau istilahnya namanya novelty gitu ya. Yang keempat, apakah masalah tersebut memungkinkan untuk diteliti. Nah, untuk ditelitinya memiliki kriteria sebagai berikut. Apakah peneliti mampu untuk mendesain dan menangani masalah itu? Apakah data yang tepat yang diperlukan memungkinkan dapat diperolehnya hubungan masalah penelitian? Nah, ada waktu, kemudian keberanian peneliti, sumber dana. Nah, ini menjadi beberapa. Jadi begini, ketika kalian sudah, Bu, saya punya ide dari 7 tadi, Bu, dari 7 hal tadi, Bu, dari 7 ide, baik itu dari baca, saya hadir seminar, saya punya ide, Bu, dan ini tentang hal-hal keterbaruan sekarang. Tapi kalau masalahnya ya, kalian tidak bisa melakukan, misal skupnya terlalu lebar, kemudian waktunya terlalu lama, biayanya terlalu besar ya, kita harus memperkecil lagi gitu ya. Jangan kita jadikan semuanya itu menjadi sesuatu yang berat sehingga nanti ketika keyakinan seorang peneliti tidak bisa melakukan, ya jangan dilakukan penelitian lebih lanjut begitu. Kemudian selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto, pertama adalah harus sesuai dengan bidang ilmu. Nah, ini benar ya. Kalian tidak boleh melakukan penelitian yang bukan bidang ilmunya. Contoh, kalian meneliti tentang bidang ilmu IPA, tapi padahal mahasiswa prodi ekonomi dari awal semester 1 sampai sekarang belajar tentang ekonomi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, permasalahan yang harus dipilih harus sesuai dengan minat calon peneliti. Oke. Jadi ilmunya sudah sama, minatnya ada. Yang ketiga, permasalahan yang dipilih harus penting dalam arti mempunyai kemanfaatan yang luas. Ya, itu ya. Harus bermanfaat. Nah, kriteria-kriteria berikutnya tentang minat, biaya, waktu, alat, penguasaan metode penelitian. Nah, faktornya tadi kan ada 2 ya, faktor subjektif dari peneliti dan faktor objek yang akan dilakukan gitu ya. Yang pertama ini dari faktor subjektif, yang pertama adalah masalah yang dipilih harusnya sesuai dengan keahlian, oke. Masalah yang dipilih harusnya sesuai dengan minat, oke. Biaya yang tersedia, ya, waktu yang diperlukan, ini juga harus diperhatikan.
diperhatikan lagi. Kemudian ada alat, ada penguasaan metode gitu ya. Nah, sekarang kalau dari faktor objektifnya Bu, pertimbangan faktor objektifnya ada apa saja? Yang pertama ada pengembangan teori dan pemecahan masalah praktis. Kemudian Winarno Surahmat mengatakan bahwa pertanyaan tentang faktor internal dan eksternal ya, dia membagi menjadi internal dan eksternal. Kalau tadi Suharsimi Arikunto ke dalam subjektif dan objektif, Winarno internal dan eksternal. Apakah masalah ini berguna untuk dipecahkan? Apakah terdapat kepandaian yang diperlukan untuk pemecahan masalah? Apakah masalah ini menarik untuk dipecahkan? Nah, ada 6 pertanyaan ini. Nah, kira-kira bisa nggak nanti ya penelitian itu ditindaklanjuti lagi? Kalau dirasa ada salah satu faktor yang menghambat dan peneliti tidak punya keyakinan, ya sudah tidak usah dilakukan ya. Atau kalau masih mau penelitian itu, kita kurangi yang menjadi faktor penghambatnya ya, biar tidak beresiko penelitian nanti gagal. Selanjutnya tentang perumusan masalah. Masalah yang dipilih harus researchable ya, harus bisa diselidiki, harus bisa memberikan sumbangsi ya. Nah, di sini dalam mendefinisikan perumusan masalah ya, di perumusan masalah ini nanti ada sebuah variabel-variabel yang dapat diukur gitu ya, sesuai pernyataan oleh Frankel Wallen. Salah satu karakteristik formulasi pertanyaan penelitian yang baik adalah pertanyaan penelitian harus clear. Artinya penelitian yang diajukan hendaknya disusun dengan kalimat jelas, tidak membingungkan, dan memudahkan definisi istilah penelitian. Dalam mendefinisikan istilah itu yang pertama harus constitutive definition ya, harus dengan pendekatan kamus. Jadi intinya adalah dalam kita membuat sebuah penelitian atau terutama di perumusan masalah, dia itu harus bahasanya lugas gitu ya. Kemudian ada definisi operasionalnya. Jadi antara yang dirumuskan masalah dengan judul itu harus ada definisi operasionalnya. Nanti akan beliau jelaskan apa itu definisi operasional pada sebuah judul. Atau kalau enggak, similarnya dengan definisi operasional itu adalah keyword ya, atau kata kunci di penelitian itu nanti apa. Itulah yang menjadi definisi operasionalnya. Nah, di pandangan di atas, dalam merumuskan masalah yang perlu diperhatikan adalah rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Rumusan masalah bentuk kalimat tanya. Nah, iki harus dipraktekkan besok kalau membuat skripsi ya. Intinya apa? Singkat dan bermakna. Singkat, padat, tidak berbelit-belit ya. Hindari kalimat yang ambigu ya, punya dua arti. Yang kedua, rumusan masalah itu bentuknya kalimat tanya. Nggak boleh kalimat positif, kalimat negatif itu nggak boleh. Harus ada tanda tanyanya. Biasanya kalau kalimat tanya diawali dengan apa? Kata tanya, bagaimana, apa, di mana, kalau siapa itu tidak ya, karena kita akan mengurai sebuah proses itu biasanya apa, bagaimana gitu. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Yang keempat, dirumuskan secara operasional. Nah, nanti ada variabel operasionalnya. Yang kelima, hendaknya mampu memberi petunjuk tentang memungkinkan pengumpulan data di lapangan. Yang keenam, perumusan masalah harusnya dibatasi lingkupnya. Nah, ini ada contohnya ya. Apakah, berarti sudah benar ya, dia menggunakan kata tanya. Nah, ini kurang tanda tanya ya,
belum ada tanda tanyanya. Yang kedua, apakah ada hubungan positif antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SMA 10 di Mataram? Nah, pakai kalimat tanya. Nah, ini adalah contoh dari rumusan masalah yang bagus ya. Nah, Bu, bedanya identifikasi masalah sama rumusan masalah itu apa? Kalau identifikasi masalah, dia berupa kalimat yang kalian itu menceritakan secara deskriptif masalah yang muncul itu apa. Nanti akan Bu Yulia berikan contoh satu jurnal, nanti bisa dipahami oleh mahasiswa gitu ya. Nah, kalau yang di identifikasi masalah ya isinya yang di rumusan masalah ya isinya ini ya berupa inti-inti di mana dia pasti harus ada definisi operasionalnya di situ. Untuk bahan pustaka kita lanjutkan besok lagi, tapi sebenarnya kalau mau dilanjut enggak apa-apa, ini enggak apa ya, kita stop dulu.